Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin wa'budu hatta ya'tiyakumul yaqin. Qala ta'ala fi kitabil karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, hadirin jamaah Jumat yang sama-sama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali sebagai hamba Allah selalu mewajibkan diri kita masing-masing untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, bahkan nikmat-nikmat yang begitu banyak, baik nikmat yang sifatnya dunia ini, kesehatan, kesejahteraan, harta benda, kesempatan, waktu, umur, yang perlu dan sangat wajib untuk kita syukuri kepada Allah, yaitu dengan cara kita gunakan segala suatu nikmat yang dunia ini kita gunakan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak mungkin dulu kemarin, Jumat yang kemarin, teman-teman kita masih bersama kita, mungkin saudara kita masih bersama kita, mungkin orang tua kita masih bersama kita, namun Jumat sekarang mereka telah Allah ambil semuanya. Maka nikmat kesempatan waktu dan umur ini merupakan nikmat yang besar, yang mana kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan suri dan kita semua, yang kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya bila kita hidup, bila mencontoh mengikuti kehidupan baginda Rasulullah, maka hidup kita ini akan sukses dunia sampai akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib tak lupa berwasiat untuk diri kami dan kita semuanya tentang perkara yang paling penting baik dalam kehidupan dunia ini, lebih-lebih lagi nanti dalam kehidupan akhirat yang selama-lamanya, yaitu perkara iman dan takwa kepada Allah. Yang mana Allah SWT telah memberikan kita wasiat, wa tazawwadu, carilah berbekalan, fa inna khairaz zadi taqwa, sungguhlah perbekalan yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan Jumat yang berkah yang mulia ini adalah kesempatan diri kita untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan jalan kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah pada hari ini. Karena di hari Jumat ini merupakan hari pilihan, yang mana Allah pilih untuk kita umat Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang termulia. Ini hari di mana Allah melipat gandakan pahala-pahala untuk orang beribadah. Maka hari inilah hari yang tepat, yang paling tepat untuk kita ini mendekatkan diri kita kepada Allah dengan ibadah-ibadah sholat, bisa membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Dan di antara amal dari Jumat yang dianjurkan adalah kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dikatakan bila hari Jumat sholawat kita langsung akan disampaikan kepada baginda Rasulullah, dan Rasul akan menjawab salam kita masing-masing. Maka dari Ta'ala, kenapa di hari Jumat ini Allah SWT meminta kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah?
karena memang hari Jumat ini merupakan hari yang mulia. Di zaman dahulu, bila umat-umat terdahulu seperti orang Yahudi di zaman dahulu, mereka Allah berikan hari yang mulia itu adalah hari Sabtu. Kalau orang-orang Nasrani di zaman dahulu, Allah berikan mereka hari mulia adalah hari Ahad atau hari Minggunya. Sedangkan umat Muhammad ini Allah kasih kemuliaan dengan hari Jumat. Tetapi kita ini Allah mudahkan syariatnya. Kalau di zaman dahulu orang-orang Yahudi itu dikasih syariat yang keras, sehingga di hari Sabtu itu mulai paginya tidak boleh kerja dunia. Hari Sabtu itu mulai pagi harus mereka fokus beribadah kepada Allah, sehingga yang di sawah nggak boleh ke sawah mulai paginya, yang nelayan mulai paginya nggak boleh ke laut. Mungkin seandainya dulu ada kantor pun yang di kantor nggak boleh ke kantornya hari Sabtunya. Karena apa? Itu hari mulia bagi mereka, sehingga Allah mereka berikan syariat itu keras, mulai pagi nggak boleh kerja dunia. Tetapi umat ini Allah kasih keringanan. Walaupun hari Jumat ini hari mulianya umat akhir zaman, tetapi Allah masih berikan keringanan, masih boleh kita bekerja mulai pagi, itu masih boleh. Yang penting batasnya sampai adzan Jumat. Kalau sudah adzan Jumat, maka haram kita berbuat pekerjaan dunia, itu haram, jual beli kah atau pekerjaannya nggak boleh. Kenapa? Sini sudah kewajiban kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Allah, kenapa demikian? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Sehingga Nabi menganjurkan pada hari Jumat ini untuk kita berpagi-pagi persiapan menuju ibadah hari Jumat. Sehingga dikatakan barang siapa yang pergi di waktu awal pada hari Jumat, kemudian dia mandi sebersih mungkin, memakai minyak wangi yang dia miliki, kemudian memakai baju yang terbaik yang dia miliki, berangkat menuju Jumat dengan berjalan kaki, tidak pakai kendaraan, nggak pakai motor, nggak pakai mobil, nggak pakai apa-apa, berjalan kaki, masyian. Kemudian dia merapat ke shaf, kemudian dia mendengarkan khotib dengan sungguh-sungguh. Jadi khotib ini ketika berbicara ini nggak boleh kita pendengar ngomong, itu nggak boleh. Bahkan ada satu pendapat ulama mengatakan batal Jumatan kita bila kita ketika khotib berbicara kita ngomong sendiri, itu batal. Maka bagusnya kalau yang punya anak-anak dibawa ke Jumatan itu dipegang masing-masing, supaya anaknya tidak terlalu berisik ketika khotib berbicara. Jadi larang anak dibawa ke masjid, boleh-boleh saja, yang penting orang tuanya itu dipegang orang tuanya, supaya anak kita nggak terlalu berisik. Karena ketika khotib itu berbicara, diusahakan setiap orang tidak boleh ribut. Bahkan kalau kita mengatakan diam, itu batal kita Jumatan kita. Mendengar dengan sungguh-sungguh, maka kata Nabi, orang yang demikian itu setiap langkah yang ia langkahkan, satu langkah Allah berikan dia pahala setahun beribadah, satu langkah ia langkahkan Allah berikan dia pahala setahun berpuasa. Karena begitu hebatnya umat Muhammad, maka mulai pagi ini kita disunahkan untuk mandi sebersih mungkin. Dikatakan dalam sebuah hadis yang lainnya, mafhumnya berangkat di waktu awal seperti korban unta, berangkat di waktu kedua seperti korban sapi, berangkat di waktu ketiga seperti kambing, keempat seperti ayam, kelima seperti telurnya, waktu keenam yakni waktu ketika khutbah sudah berbicara, maka ini pencatat amal ini sudah kembali mendengarkan khotib juga berbicara. Ini menunjukkan bahwasanya dalam urusan agama ini kita disuruh bersegera, tidak boleh menunda-nunda. Seperti kata Allah, fastabiqul khairat, bersegeralah dalam kebaikan. Maka dalam urusan agama ini kita harusnya bersegera. Kalau dalam urusan dunia boleh kita tunda, tetapi urusan agama alangkah baiknya untuk kita ini bersegera. Maka barang siapa yang berangkat lebih awal di hari Jumat yang mulia ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita
kesempatan, memberikan kita ini banyak nikmat. Maka dengan tanda syukur kita kepada Allah dengan cara apa? Kita gunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan dalam sebuah hadis mafhumnya, ad-dunya mal'unah. Dunia ini di sisi Allah dilaknat. Jadi di sisi Allah dunia ini Allah laknat dunia ini. Illa dzikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Kecuali perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau dunia kita itu mendekatkan diri kita kepada Allah, maka dunia kita berarti dunia yang berkah, yang dapat rahmatnya Allah. Tetapi kalau dengan dunia kita malah semakin jauh dari Allah, berarti dunia itu bukan nikmat, itu bahkan musibah untuk kita. Karena hakikatnya Allah berikan kita kenikmatan dunia ini untuk apa? Modal kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah telah memberikan kita peringatan, jangan sampai dunia yang Allah berikan diri kita menjadi jauh kita dari Allah. Jika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan sampai menghancurkan kalian amwalukum, urusan harta benda kalian, wala auladukum, urusan keluarga kalian, an dzikrillah, dari ingat kepada Allah. Jadi jangan sampai urusan dunia kita, jangan sampai urusan rumah tangga kita, urusan keluarga kita menjauhkan kita dari Allah. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat demikian, yakni urusan dunia melupakan Allah, faulaika humul khasirun, sungguh mereka adalah orang-orang yang merugi, kata Allah. Jadi merugi itu apa? Merugi itu bukan orang yang jual yang tidak ada untungnya, kata Allah, bukan. Tetapi merugi di sisi Allah itu adalah orang yang dunianya menyebabkan jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, bila dunia kita menopang, membantu kita untuk lebih dekat pada Allah, itu namanya dunia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dikatakan rizki yang berkah. Jadi rizki berkah itu apa? Kata ulama, rizki yang dengan rizki itu menyebabkan kita mudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari Jumat ini mari kita sama-sama berusaha untuk kita lebih banyak beribadah kepada Allah. Dan bila besok hari Sabtu, Ahad dan seminggu setelahnya kita menjadi rizki dengan rizki yang halal, supaya rizki kita mudah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an adzim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ruddana wa ruddal muslimin ila dinika ruddan jamila. Allahumma alif baina qulubil muslimin wa wahid sufufahum wajma' kalimatihim alal haqqi ya akramal akramin. Allahumma sallimna wa iyyahum min mudillatil fitan
اللهم سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.